Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini yang akan kita bahas yaitu tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3 kelas 6. Adapun kompetensi dasar muatan IPA 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Nah, mari kita perhatikan anak-anak. Berbagai tumbuhan ini memiliki jenis atau ciri yang berbeda-beda. Ciri khusus yang dimiliki tumbuhan berikut bertujuan untuk beradaptasi di lingkungan sekitar. Apa arti adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Tujuan tumbuhan beradaptasi: 1. Untuk dapat melindungi diri dari musuh atau predator. 2. Untuk dapat memperoleh makanan. 3. Untuk kelangsungan hidup. Adaptasi tumbuhan yang akan dibahas: 1. Cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya. Ada hidrofit, higrofit, saprofit, halofit, dan mesofit. Yang kedua, cara tumbuhan melindungi diri di lingkungannya: 1. Memiliki duri. 2. Memiliki rambut halus. 3. Bau menyengat pada tumbuhan. 4. Menghasilkan getah. 5. Menghasilkan racun. 6. Buah dengan cangkang yang keras. Sekarang akan kita bahas satu persatu adaptasi tumbuhan dengan lingkungan tempat hidupnya. 1. Hidrofit. Hidrofit adalah tanaman yang beradaptasi di lingkungan berair. Tumbuhan hidrofit dapat beradaptasi dengan mengembangkan struktur yang terkait dengan kandungan air yang tinggi dan kekurangan ketersediaan oksigen. Adapun ciri-ciri tumbuhan hidrofit: 1. Terapung di atas air. 2. Mempunyai permukaan daun yang lebar. 3. Batangnya menggembung seperti berongga berisi udara sehingga bisa membuat mengapung di air seperti pelampung. 4. Akarnya kecil sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Contoh tumbuhan hidrofit ada teratai, eceng gondok, dan kangkung air. Yang kedua, higrofit. Higrofit merupakan sebutan bagi tumbuhan yang mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup pada daerah yang lembab, contohnya pada daerah hutan tropis. Adapun ciri-ciri dari tanaman higrofit sebagai berikut: 1. Daun yang lebar dan tipis. 2. Daunnya memiliki banyak stomata agar proses penguapan lebih cepat. 3. Batang tumbuhan higrofit biasanya tidak tampak karena ada di dalam tanah, dan daunnya yang masih muda biasanya melingkar atau menggulung. Adapun contoh tumbuhan higrofit ada tumbuhan paku dan lumut. Yang ketiga ada xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya yang panas dan kering. Tumbuhan ini sangat tahan dengan udara yang kering dan kurang air. Ciri-ciri tumbuhan xerofit adalah: 1. Permukaannya dilapisi lapisan seperti lilin. Lapisan ini berguna untuk mengurangi penguapan. 2. Ukuran daunnya kecil dan biasanya berduri untuk mengurangi penguapan juga. 3. Tumbuhan ini punya akar yang panjang. Gunanya untuk mencari air sampai ke dalam. 4. Batangnya juga tebal yang berguna untuk menyimpan cadangan air. Adapun contoh tumbuhan xerofit yaitu kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma.
Yang keempat adalah halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang tahan hidup di tempat asin seperti pantai atau laut. Tumbuhan ini tahan terhadap lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-ciri tumbuhan halofit adalah: 1. Memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. 2. Memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. 3. Akarnya ada tertanam di bawah air dan ada yang di permukaan air. 4. Bagian bawah daun memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Adapun contoh tumbuhan halofit adalah bakau atau mangrove. Yang kelima, mesofit. Mesofit adalah tumbuhan yang bertahan hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Biasanya tumbuhan ini bisa dengan mudah ditemukan di area tempat tinggal manusia. Ciri-ciri tumbuhan mesofit yaitu: 1. Mesofit mengandung akar yang sangat berkembang dan bercabang. 2. Tanaman mesofit mengandung batang yang lebar, linier, bercabang, dan keras yang dapat berupa kayu. 3. Mesofit terdiri dari daun besar, lebar, sempit, dengan berbagai bentuk dan ukuran. Adapun contoh tumbuhan mesofit, pohon pisang dan pohon mangga. Nah, sekarang kita akan membahas contoh adaptasi tumbuhan melindungi dirinya. 1. Memiliki duri. Beberapa jenis tumbuhan memiliki duri pada tubuhnya yang berfungsi untuk melindungi diri dari musuh yang ingin memakan sebagian atau seluruh tubuh tanaman. Musuh yang tadinya ingin memakan sebagian tanaman akan terganggu akibat tertusuk dari duri yang tajam. Duri digunakan sebagai senjata untuk pertahanan diri dari serangan musuh. Adapun contoh tumbuhan yang memiliki duri: 1. Bunga mawar. 2. Putri malu. Yang kedua, memiliki rambut halus atau bulu. Rambut atau bulu tanaman digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan atau bahaya yang menyebabkan ancaman. 2. Bulu pada tanaman dapat memberikan efek gatal hingga beracun pada musuhnya. Contoh tumbuhan yang memiliki rambut halus atau bulu ada tanaman jagung dan bambu. Yang ketiga, bau menyengat pada tumbuhan. Ketika ada mangsa atau musuh yang mendekat, maka bunga bangkai secara otomatis akan mengeluarkan bau menyengat yang membuat musuh akan menjauh karena tidak tahan dengan bau yang dikeluarkan bunga bangkai. Contoh tumbuhan yang memiliki bau yang menyengat yaitu bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Yang keempat, menghasilkan getah. Tumbuhan yang memiliki getah lengket membantu tumbuhan tersebut agar tumbuhan tersebut bisa membuat para pengganggunya atau makhluk hidup lainnya tidak merusak kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Apabila dimakan oleh makhluk hidup lainnya, mungkin akan terasa sangat pahit dan rasa lengket yang membuat tidak nyaman. Adapun contoh tanaman yang menghasilkan getah yaitu pohon karet, patah tulang, dan nangka. Yang kelima, menghasilkan racun. Dengan racun yang ada pada tumbuhan tersebut, memungkinkan untuk makhluk hidup yang ada di sekitarnya enggan untuk memakan atau mengkonsumsi bagian dari tumbuhan tersebut. Efek yang ditimbulkan bisa menyebabkan kematian karena zat racun tersebut tidak sanggup ditahan oleh tubuh dari makhluk hidup yang memakannya. Adapun contoh tumbuhan yang menghasilkan racun yaitu kecubung dan pohon jarak. 6.
Cangkang buah yang keras. Dengan cangkang buah yang sangat keras, bisa memungkinkan bagi makhluk hidup untuk susah dalam memakannya, dikarenakan cangkang pada buah tanaman tersebut susah untuk dibuka dan dimakan karena memiliki cangkang atau kulit yang sangat keras. Adapun contoh buah yang memiliki cangkang yang keras, yaitu kelapa sawit, buah kelapa. Sekian dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.